warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada dalam perjalanan di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah sepintas yang berkaitan dengan sekarang ini saya akan membacakan syair dan pantun. Syair 2 ya. Tadi syair 2 sudah, syair 1, 2 sudah, syair 3. Nah, sekarang syair 3 akan saya bacakan yang berkaitan dengan riwayat hidup ini. Syair yang ketiga bunyinya begini. Pertama kali di air tiris. Nah, ini namanya juga riwayat hidup ya. Terasa aneh, hatiku menangis. Tapi tiada orang, bukan tiada. Sebenarnya tiada orang yang bengis. Toilet di sungai berbaris-baris. Jadi yang paling susah saya waktu itu masalah toilet di sungai berbaris-baris itu tidak bisa. Karena kalau di tempat lama di Kuala Kampar, toiletnya itu jauh dari rumah, di semak-semak, kemudian ada parit, jauh, sangat memalukan. Tapi kalau di air tiris waktu itu tempat yang ramai, sungainya ramai. Kok bisa toiletnya ramai, berbaris-baris? Di depan ada, di belakang lagi, airnya, memang airnya bersih. Cuma toiletnya di sungai. Itu yang paling membuat saya merasa aneh pada waktu itu. Nah, bagi saya itu adalah ujian yang besar. Nah, saya buatlah syairnya berbunyi. Kalau tiada tahan diuji, ingin bersenang-senang, suka dipuji, akhirnya hidup meracun hati, miskin ilmu sengsara nanti. Nah, kalau tidak bisa menghadapi ujian alam seperti itu, ya miskin ilmu. Nah, terus pergi sekolah setiap hari, kuhilangkan dan lenyapkan rintangan diri, bebas merdeka, tujuan di hati, mengadu nasib pada ilahi. Nah, bagaimanapun sampai di sana ditinggalkan oleh orang tua kembali ke Kuala Kampar, sedangkan saya tinggal di air tiris, itu merasa aneh, bahasanya lain, lingkungannya lain, toiletnya pun lain. Toiletnya toilet terpanjang di dunia waktu itu. Kalau sekarang ada juga perubahan sedikit. Nah, terus makbulkanlah doaku ini. Ya, begitu kata abang ya. Makbul juga doamu abang. Abangku mendoakan diriku. Makbul juga doamu abang, walaupun engkau jarang sembahyang. Timbul pagi, tenggelamnya petang, tapi cita-cita berkurang pantang. Nah, jadi waktu itu tantangan kalau untuk sholat sembahyang, waktu bekerja sawah, bekerja menjaring ikan, itu susah untuk sembahyang. Kenapa? Karena di dalam sampan itu ombak datang tiba-tiba. Kalau kita sembahyang di dalamnya bisa terpental, itu tantangan. Kemudian berwuduk, di situ banyak lumpur, jauh tempat berwuduknya. Kemudian masjid musola juga jauh-jauh. Nah, itulah tantangan bagi orang yang sembahyang. Nah, waktu itu, kalau sekarang sudah agak lumayan. Nah, ibaratnya racun kehidupan sedang direguk, begitulah penderitaan. Ini perumpamaan saja. Ya, perumpamaannya, racun berada di reguk pertama, pecahlah jantung, terasa di dada, aku terbangun di tengah rumah, untunglah mimpi hanya menggoda. Waktu itu saya mimpi ya, mimpi saya menggoda minum racun yang berbisa, lalu saya tidak berdaya. Itu mimpi.
Tapi mimpi-mimpi itu juga dirangsang oleh cerita-cerita dari remaja, orang-orang yang besar yang menakut-nakuti saya pada waktu itu. Nah, sehingga termasuklah ke dalam mimpi. Nah, akhirnya setelah mulai dewasa, sekolah akhirnya tidak takut lagi. Sampai-sampai yang saya ingat waktu itu mati saya ini lagi kena penderitaan seperti ini. Mati terus yang teringat. Nah, sampai pun saya buat syairnya bunyinya begini. Andaikan aku menutup mata itu maksudnya mati ya. Menghembuskan napas di malam buta, memangnya badan tiada berharga, ibarat batu tenggelam saja. Jadi waktu itu kalau ia mati begitu saja, tidak berharga. Siapa yang akan menangisi, menghormati? Nah, itulah penderitaan pada waktu itu. Terus saya bacakan. Terkenang olehku masa yang lalu, lama sudah berselang waktu. Kepala sakit, pedih terlalu, ditambah pula ditimpa pintu. Nah, ini kejadian lucu itu. Kepala sakit, obat nggak ada. Nah, paling-paling itu di sekitar rumah itu ada rasa kelat, itu bunga keduduk, namanya rumput keduduk, itu yang saya makan. Tapi masih sakit kepala. Tiba-tiba pintu tempat saya berbaring itu, tanggal inselnya kena kepala. Nah, anehnya sakit kepala jadi hilang tanpa diobati, karena dipukul oleh pintu-pintunya tidak berasa berapa berat, karena pintu kayu yang ringan, karena sudah lama. Nah, terus semakin alam sunyi dan lengang, makin rindu sukma melayang, selembar kertas pena digoyang, menulis syair pengalaman seorang. Nah, waktu itulah syair-syair riwayat hidup dikarang, ditulis. Saya hobi menulis. Anehnya waktu itu pantun saya baru kelas 1 sanawiyah sudah saya tulis Dr. Muhammad Rakib. Ya Allah, saya tidak tahu doktor itu apa. Ditulis-tulis begitu saja. Karena ada di pisau silet waktu itu tulis doktor. Nah, pisau silet. Pakai baju doktor itu, memang pakai topi doktor itu. Oh, hebat sekali. Kalau gitu saya buatlah pangkal nama saya itu doktor. Tidak tahu apa itu arti doktor. Tapi rupanya lama kelamaan 25 tahun kemudian barulah mimpi-mimpi itu jadi kenyataan dan dapat doktor benar-benaran. Masya Allah, rupanya hayalan-hayalan itu menjadi doa, ya, ujung-ujungnya menjadi kenyataan atas izin Allah. Nah, saya ulangi, semakin alam sunyi dan lengang, makin rindu sukma melayang, selembar kertas pena digoyang, menulis syair pengalaman diriku seorang. Nah, jangan diikut kehendak hati, ia tak pernah akan terpuasi. Bila diturutkan walaupun sekali, esoknya ia lebih puas lagi. Nah, jadi hal-hal keinginan hal-hal yang jelek jangan diikuti. Sekali diikuti, dia akan menyakiti. Nah, sebelum langit hitam bak tinta, ku cari pondok gubuk derita. Mungkin di sana ada pelita, cahayanya dapat menerangi jiwa. Nah, waktu itu belum ada listrik, semuanya pakai pelita. Nah, tidak kutangisi masa yang hilang itu, tiada kuratapi masa berlalu. Biarlah ia hanyut begitu, mengikis rasa hati yang pilu. Biarlah iba hatiku rapuh, ku bawa pergi merantau jauh, karena tiada orang kan rusuh, hanyalah ilmu sebagai suluh. Nah, jadi pergi jauh menuntut ilmu mencari suluh. Nah, tidak ada orang yang ngeri, tidak ada orang yang merasa rusuh, dan tidak ada orang yang merindukan. Hanya
diri sendiri yang berjuang. Nah, terus walaupun ilmu hanya sedikit, tetaplah hangat. Tetap ku ingat setiap menit agar terhindar segala penyakit, karena Allah tidaklah pelit. Nah, Allah itu maha kaya, maha pemurah. Disebabkan musibah, aku ketinggalan. Sakit pun datang berganti-gantian. Walaupun di hati penuh sesalan, itu semua takkan jadi penyesalan. Nah, jadi saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kena bisul waktu itu, kening saya besar, hampir sebesar tinju. Orang sana menyatakan segodang pergedel, nah, sebesar pergedel. Saya menyangka akan menjadi, kata orang, apa batu itu, jerawat batu, rupanya tidak. Akhirnya jerawat itu pecah dan kembali seperti biasa. Alhamdulillah. Nah, duduklah aku di jembatan putih. Nah, ini lupa saya di mana jembatan putih. Airnya pasang hanyutlah buih. Nah, ini di Kuala Kampar ini. Burung-burung mufakat mencari burung-burung mufakat terbang di buih. Tinggallah seorang aku merintih. Jadi burung-burung itu pergi dengan teman-temannya banyak, saya justru tinggal sendirian. Aduh. Tetapi mungkin ada hikmahnya. Nah, tetapi mungkin ada hikmahnya. Walaupun siksa tiada tara, seperti api makin menyala, sehingga unggunan semakin merah. Nah, jadi pada waktu itu, semakin kuat ya. Nah, kita lihat lagi. Dan ada orang yang menemukan jalur laut seperti sungai. Mereka sebut sungai di bawah padang pasir. Di antara ilmu pengetahuan yang saya senangi, ilmu pengetahuan alam. Jadi Bapak diminta hormat, apa yang menarik di sini? Rupanya air ada di bawah padang pasir itu, cuma jauh ke bawah. Nah, ketika pembuatan sumur terjadi di padang pasir di Libya, digali, nah ditemukanlah jalur-jalur di tengah laut itu, jalur seperti sungai di bawahnya, cuma tertimbun oleh pasir-pasir halus. Nah, akhirnya ditemukan ada sungai yang besar di bawah padang pasir di Libya. Orang menyatakan itu adalah penemuan terbesar di abad ini, selain dari penemuan besar berupa banyak. Nah, demikian Pak Ibu Saudara sekalian, di dalam mobil saya selalu memberikan ceramah. Kameranya saya taruh di depan, walaupun di samping saya ini ada orang yang tidur, saya tidak peduli. Saya terus selama 2 jam, 3 jam, kadang-kadang walaupun setengah jam, saya manfaatkan untuk ceramah atau merekam hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjutkan syair riwayat hidup ini tadi. Nah, kemudian ini segala sesuatu itu ada hikmahnya ya. Nah, penyakit tidak pernah aku cari, ia datang dengan sendiri. Digigit semut, tercucuk duri, namun Tuhan tetap dipuji. Nah, ini sewaktu saya berladang di Bukit Ranah Singkuang, selalu dicucuk duri, digigit semut-semut gatal, bahkan ada lintah ya, lintah kerbau kata orang namanya di sana, suka mengisap darah. Ada di situ, di sawah Bukit Ranah Singkuang itulah saya bekerja selama 5 tahun. Pernah ku coba berladang padi, 5 tahun mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke air tiris pergi mengaji. Jika beriman tanggung-tanggung, setiap saat sedih menggantung, duduk tegak dan duduk terasa canggung, hidup menjadi sesat tiada beruntung. Nah, ini harus diperhatikan. Supaya hati jangan risau, tukikkan pandangan, ku tukikkan pandangan ke bawah surau.
Nah, di mana surau, di mana masjid, saya sudah berlari-lari ke sana menuntut ilmu pengetahuan. Supaya hati jangan risau, kutukikan pandangan ke bawah surau. Banyaklah manusia yang lebih kacau, matanya terbalik, lidahnya meracau. Nah, karena tidurnya di surau waktu itu, orang-orang lajang, bujangan di air tiris itu tidurnya di surau. Tidurnya tidak boleh di rumah, katanya itu sumbang atau janggal. Nah, hanya anak wanita yang tidurnya di rumah, sedangkan anak laki-laki dewasa tidurnya di surau. Nah, tertimpa sakit janganlah bimbang, dapat keuntungan janganlah girang. Hidup ini semakin menantang, usia juga makin berkurang. Nah, usia makin berlanjut ya, makin bertambah, tapi sejatinya berkurang. Masa remaja jangan diabaikan, membawa arti di masa depan. Arus dunia jika diikutkan, hanyutlah badan tanpa pedoman. Nah, itu tadi Pak Ibu saudara-saudara sekalian, pantun riwayat hidup saya mengenang orang tua saya. Nah, adapun akan ayah dan ibu, hidupnya miskin sejak dahulu sampai akhir hayatnya masih begitu. Itulah takdir dari Tuhan. Masya Allah. Nah, ini ada yang menelpon. Pak, ada yang menelpon. Banyaknya jenazah yang dikebumikan di bawah piramid di Mesir. Nah, selain dari itu ditemukan adanya. Assalamualaikum. Nah, ini ada yang nelpon. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Pak, ada yang nelpon. Assalamualaikum. Ya, sudah habis deh. Masya Allah. Siapa tadi yang menelpon? Ya, lihat dulu. Siapa kiranya? Wah, tidak mau. Tujuh enam. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sekarang musim Covid. Ini rumah saya yang di Panam, Pekanbaru. Serta rumah yang lama di Labu Baru, masih Kecamatan Tampan juga, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, sekarang akan kita tutup. Itu lantas apa? Tapi bisa dianukan. Bisa dilihat lagi siapa yang menelpon. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akhirnya syair riwayat hidup ini saya tutup dengan pantun. Iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama-sama panjang, syair riwayat hidup ini kita bacakan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai besar di bawah padang pasir.